Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, insyaallah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kajian kali ini dalam kesempatan kali ini kita akan berkesempatan untuk bisa mengkaji ayat-ayat Allah yang bisa mengenali lebih dalam tentang bagaimana Allah menunjukkan keesaannya, menunjukkan kekuasaannya kepada kita melalui banyaknya tahapan-tahapan dalam pengembangan agama Islam ini yang tentunya sudah kita rasakan dari zaman dahulu, ya, banyak nabi-nabi, dan juga ke depannya insyaallah kita akan lebih banyak lagi berenungi melalui kalam-kalamnya. Baik, insyaallah di dalam kesempatan kali ini ya kita akan membahas yang namanya sebelum itu mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Wafiq. Saya dari Pelalawan, ya, tepatnya di Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Alhamdulillah diberikan kesempatan saat ini untuk bisa lebih ya mendakwahkan, menciarkan syariat agama Islam ini melalui banyak media-media yang bisa disebarkan, ya, apalagi di zaman sekarang teknologi mulai canggih, kita bisa mempelajari Islam lebih banyak. Oleh karenanya, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas ya, bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi yang bahasanya itu pribadi yang sadar akan diri kita ini, posisi kita ini, kedudukan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi sekelompok ya seperti kaumnya Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya, karena di zaman Nabi Musa ini Allah ini mengazab orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa, lebih tepatnya orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Musa, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mana Allah melarang kaum mukminin agar tidak berlaku sebagai kelompok Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Ya, karena tuduhan-tuduhan mereka yang menyebabkan Nabi Musa ini akhirnya kecewa kepada umatnya, yang sehingga Allah turunkan azab dan juga murkanya kepada kaum-kaum Nabi Musa. Akan tetapi di samping itu tentunya ada orang-orang beriman, ya, ada orang-orang beriman yang mereka ini setia kepada Nabi Musa, dan itulah Allah yang memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Tentunya kedudukan Nabi Musa di sini sangatlah besar ya saudara-saudara sekalian, karena memang beliau adalah nabi sekalipun rasul, dan juga termasuk juga salah satu dari ulul azmi. Yang mana di dalam satu riwayatnya dari Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau berkata, ketika Nabi Musa dan Harun naik ke gunung, Nabi Harun kemudian wafat. Orang-orang Bani Israel lalu marah kepada Nabi Musa, kamu telah membunuh Harun, padahal beliau orang yang kami lebih sukai daripada engkau. Ya, dari sini ayat ini sudah menunjukkan bahwasannya bagaimana mereka ini berperilaku membeda-bedakan, ya, membeda-bedakan di hadapan mereka, bahwasanya dengan dakwah Nabi Musa ini lebih mereka terima daripada Nabi Harun. Padahal kalau kita teliti dan kita tinjau lebih dalam lagi, dakwah Nabi Harun ini dan juga dakwah Nabi Musa ini tentulah sama, ya, tentulah sama. Karena apa? Sama-sama menyembah kepada Allah yang satu, ya, tauhid, ya, mengajarkan tentang tauhid, sama-sama mengajarkan tentang tauhid. Akan tetapi di sini Nabi Musa lebih dikucilkan dan lebih diremehkan daripada Nabi Harun. Maka tuduhan-tuduhan ini tentunya Allah itu menjadikan Allah itu murka. Kenapa? Karena itu sama saja dengan menentang kalimat-kalimatnya. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya saudara-saudara sekalian, sebagaimanapun siapapun yang menyampaikan kalimat-kalimat Allah, ya, siapapun yang menyampaikan kalam-kalam Allah, siapapun yang menyampaikan syariat-syariat Allah, syariat agama Islam, maka di sanalah dia berarti telah menolong Allah, maka dia berarti telah membantu Allah.
Dan barang siapa yang telah memusuhi orang-orang yang telah menolong Allah, berarti dia telah melawan Allah sendiri. In tansurullah yansurkum yasabbit aqdamakum. Itu ayatnya yang ada di juz 26. Jika kalian menolong Allah, tentu Allah akan menolong kalian dan menguatkan pedoman-pedoman kalian. Saudara-saudaraku sekalian, tentulah di sini kita mengingat bahwasanya ada kalimat hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah ini di sini memiliki makna bahwasannya sampaikanlah apa-apa yang dariku, sampaikanlah apa-apa yang dari syariat agama Islam walaupun hanya satu ayat. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwasannya sebagai umat muslim, siapapun kita, dimanapun kita, apapun background kita, apapun profesi kita, tidak perlu menjadi dai dan juga menjadi pendakwah, sekalipun tidak menjadi ulama. Di sana kita memiliki kewajiban sejati bahwasanya kita ini harus menyampaikan kalam Allah, kalimat Allah. Maka disinilah kita perlunya yang namanya belajar, ya, karena barang siapa menginginkan dunia tentu harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ilmu adalah landasan dasar kepada kita untuk menjadi pedoman, bukan untuk diri kita sendiri, minimal untuk keluarga kita. Kelak tatkala seorang suami, seorang kepala keluarga diwajibkan untuk membina keluarganya, ya, seorang istri bagaimana bisa membina anak-anaknya, nanti anak-anaknya pun ketika besar harus membina anak-anaknya lagi dan juga keluarganya. Itu adalah salah satu rentetan, ya, tali yang mana tidak bisa diputus, bahwasannya agama ini harus terus berjalan, dakwah ini harus terus berjalan, apapun backgroundnya. Tidak harus dia menjadi seorang ulama, tidak harus dia menjadi seorang dai, dan dakwah itu tidak harus lewat podium. Akan tetapi saudara sekalian, tentu semua itu tidak bisa terlepas dari yang namanya ilmu, tidak bisa terlepas dari yang namanya kita kewajibannya adalah menyampaikan dakwah ini tanpa berdasarkan ilmu. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan juga katakanlah sesuatu yang baik, dan juga Dia akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan membuat kalian itu diampuni dosa-dosanya. Dan juga barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mama yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah di sini telah berjanji dan juga Allah telah bersumpah, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah masuk orang yang beruntung. Faza fawzan 'azima, beruntungnya itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya, kita tentunya di sini kita memahami bahwasanya posisi kita ini sebagai hamba. Allah adalah zat khalik yang maha kuasa, yang maha menciptakan. Kita selaku yang diciptakan tentunya kita harus sadar diri bagaimana posisi kita. Orang yang tahu akan Tuhannya, orang yang kenal dengan Tuhannya, maka dia akan paham apa posisi dia sebagai hamba. Tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan dikala sadar. Tatkala misalkan katakanlah dia melakukan ingin perbuatan maksiat, akan tetapi dikala yang sadar dia melakukan itu, tidak mungkin jika dia kenal dengan Tuhannya. Karena ketika dia kenal dengan Tuhannya, dia pasti akan takut bahwasannya dimanapun bumi berpijak, dimanapun dia, walaupun di dalam gedung-gedung yang tinggi, dimanapun walaupun dia di dalam suatu kamar, di dalam gedung yang bahkan dikatakan ditutup dengan ruangan anti suara, kedap suara, pun tidak akan bisa berlindung daripada yang namanya pengawasan Allah. Seperti itulah bahwasanya kita nih harus menjadi pribadi yang sadar diri akan posisi kita, dan juga kita sendiri sadar diri akan apa kedudukan kita di hadapan Allah. Ya, jadi di sini saya menekankan sekali lagi bahwasanya jadilah pribadi yang fauzan azimah. Jadi orang yang beruntung, yang sangat-sangat beruntung. Bagaimana cara beruntung itu? Tentunya kita pertama harus sadar diri kita bagaimana posisinya, lalu kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kita. Tentunya harus belajar, terus belajar, karena menuntut ilmu itu tidak hanya di masa waktu kecil, tidak hanya di masa waktu belajar di dewasa, tapi sampai akhir hayat
itu harus terus belajar karena ilmu Allah itu terlalu luas. Bahkan di salah satu ayat ada menerangkan bahwasannya kalaulah 7 lautan dijadikan tinta dan juga seluruh pohonan yang ada di muka bumi dijadikan sebagai penanya, dan lalu dituliskan ayat-ayat dan kekuasaan Allah serta bukti-bukti nikmat-nikmat Allah, ditambah lagi dengan 7 lautan sebagai tintanya, maka tidak akan cukup untuk menuliskan yang namanya kekuasaan, keesaan Allah dan juga nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia. Maka dari ini saya menyampaikan bahwasanya inilah kewajiban kita untuk menuntut ilmu, bahwasanya ilmu Allah terlalu luas, dan bagi kita setelah kita menuntut ilmu, kewajibannya adalah mendakwahkan walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya dengan penjelasan yang singkat. Itu bisa menjadi sarana kita berdakwah di hadapan Allah. Kelak akan ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah menyampaikan ayat-ayatku kepada umatmu, kepada saudaramu, minimal untuk diri kita sendiri. Baik saudara-saudara sekalian, baiklah mungkin sekian dari penjelasan saya. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan kita lebih bertakwa lagi, lebih beriman lagi, dan juga lebih menambahkan tingkat iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mengamalkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.